Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Yumi Okta. Saya dari kelas Klimatologi 4 dengan NPT 21190018. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang makalah saya yang berjudul Degral Garis. Makalah ini, kata pengantarnya, awalnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Integral Garis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fendi Arifianto selaku dosen mata kuliah kalkulus lanjut yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat mendapat pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Makalah ini saya buat pada tanggal 23 Juni 2021 di Kerinci. Berikut daftar isinya. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakangnya dalam makalah ini, tema materi ini sangat penting untuk dipelajari karena integral garis merupakan salah satu materi dasar dalam kalkulus yang harus dikuasai. Integral garis adalah integral yang dihitung dengan mengevaluasi fungsi yang hendak diintegralkan sepanjang seutas kurva atau garis. Fungsi yang hendak diintegralkan mungkin adalah suatu medan skalar atau medan vektor. Nilai dari integral garis adalah jumlah dari nilai medan pada semua titik pada kurva. Dibobotkan dengan suatu fungsi skalar pada kurva atau biasanya panjang busur atau pada medan vektor. Hasil kali skalar dari medan vektor dengan vektor diferensial pada kurva. Pembobotan ini membedakan integral garis dengan integral yang lebih sederhana pada suatu selang. Banyak rumus sederhana dalam fisika. Contohnya W sama dengan F kali S. Memiliki analogi kontinu alami dalam bentuk integral garis. Metode penulisan dalam menulis makalah ini kami atau saya memperoleh kajian materi dari beberapa sumber, yaitu studi literatur dari buku-buku yang terkait dengan topik dan berbagai artikel dari internet. Tujuan penulisan makalah ini supaya taruna dan taruni program studi klimatologi dapat memahami hal-hal terkait integral garis. Langsung saja ke bab 2 atau pembahasan integral garis. Teorema tersebut sering disebut teorema dasar untuk integral garis, yang berbunyi misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong yang dinyatakan dengan X kali T atau Y kali T untuk T elemen A, B yang berawal di A dan berakhir di B. Jika C berorientasi positif yang berpadanan dengan penambahan nilai T, sehingga C mempunyai nilai pada titik awal A dan titik ujung B. Partisipasi P dari selang A, B akan menghasilkan suatu pembagian kurva C ke dalam N. Busur bagian PI kurang P dan PI, di mana untuk titik PI berpadanan dengan TI. Andaikan delta SI menyatakan panjang, busur PI min 1 dan PI min 1 P1 PI min 1 P1 dan P adalah normal dari partisi P, yaitu andaikan P adalah delta TI kurang TI min 1 yang terbesar. Kita menganggap bahwa C tersusun dari jumlah sehingga kurva-kurva di mana untuk masing-masing RU memiliki turunan kontinu. Misalkan A XYZ sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Sebuah fungsi vektor dari posisi didefinisikan dan kontinu sepanjang C. Maka integral dari komponen tangensial A sepanjang C dari P0 atau A ke Pn atau B ditulis sebagai integral AB A, integral A, B
BA kali DR sama dengan integral C, A kali DR sama dengan integral C, A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz. Adalah contoh dari integral garis. Jika A adalah gaya F pada sebuah partikel yang bergerak sepanjang C, maka integral garis ini menyatakan usaha yang dilakukan oleh gaya. Jika C adalah kurva tertutup, yang mana kita anggap sebagai kurva tutup sederhana, yakni kurva yang memotong dirinya sendiri, maka integral mengelilingi C sering ditunjukkan oleh rumus berikut. Dengan kata lain, jika ada garis lurus yang menghubungkan X1, Y1, Z1 ke X, Y, Z, maka integral mengelilingi C dapat ditunjukkan oleh rumus berikut. 2.2 Medan vektor konservatif. Sebuah medan vektor A adalah konservatif jika dan hanya jika PKA sama dengan 0 atau juga ekivalen dengan A sama dengan dalam hal demikian kali DR sama dengan A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz sama dengan D suatu diferensial eksak. Integrasi integral F kali DR berada dalam medan konservatif jika cure F sama dengan 0 dan berada pada medan non-konservatif jika cure F tidak sama dengan 0. Tidak terlalu sulit untuk memahami hal itu, kita lihat hubungan F dan fungsi X, Y, Z dalam bentuk sebagai kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Jika A sama dengan 3x kuadrat tambah 6y I kurang 14 YZ J tambah 20xz kuadrat K, hitunglah integral C A kali DR dari 000 ke 111 sepanjang lintasan C. Garis lurus yang menghubungkan 000 dan 111. Jadi kita bikin seperti ini terlebih dahulu. Dan langsung penyelesaiannya. Garis lurus yang menghubungkan 000 dan 111 dalam bentuk parametrik diberikan oleh X sama dengan T, Y sama dengan T, dan Z sama dengan T. Maka integral C A kali DR sama dengan integral T sama dengan 0, 1 buka kurung 3T kuadrat tambah 6T dt kurang 14T kali T dt tambah 20T kali T kuadrat dt. Sama dengan hasilnya sebagai berikut. Nomor 2, kita lihat contoh soal nomor 2. Hitung integral garis integral C y dx tambah x kuadrat dy. C adalah kurva dengan x sama dengan 2t, y sama dengan t kuadrat kurang 1 banding 0 kurang dari t kurang dari 2. Di sini sudah dijelaskan bahwa nilai x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat. Langsung dijawab. Misalkan terlebih dahulu dx sama dengan 2 dt dan dy sama dengan 2t dt. Langsung saja kita jawab. Integral c y dx tambah x kuadrat dy sama dengan integral 2 0 kurung t kuadrat kurang 1 2 dt tambah 2t kuadrat 2t dt. Langsung kita turunkan integral 20 2t kuadrat kurang 2 tambah 8t pangkat 3 dt. Langsung diintegralkan, didapatkan 2/3 t pangkat 3 kurang 2t tambah 2t pangkat 4 dengan integral 2 dan 0 tadi masih kita gunakan. Maka kita dapatkan 16/3 kurang 4 tambah 32 sama dengan 16/3 tambah 28 dan hasilnya adalah 100/3. Dan kita lanjutkan, saya contohkan soal yang nomor 3. Hitung integral C X pangkat 3 tambah Y ds, yang mana C adalah kurva X sama dengan 3T, Y sama dengan T, yang dalam bandingannya 0 kurang dari T kurang dari 1. Langsung dijawab, karena sudah ada persoalan,
Karena kita dapatkan C adalah kurva X sama dengan 3T dan Y sama dengan T, maka X aksen T sama dengan 3 dan Y aksen T sama dengan 3T kuadrat. Langsung kita turunkan integral C X pangkat 3 tambah Y ds sama dengan integral 10 3T pangkat 3 tambah T pangkat 3 diakarkan 3 pangkat 2 tambah 3T pangkat 2 dt. Kita turunkan sama dengan integral 1028T pangkat 3 akar 9 tambah 9T pangkat 4 dt. Didapatkan 84 integral 10 T3 akar 1 tambah T4 T pangkat 4 dt. Dan kita dapatkan 84 buka kurung 1/6 buka kurung 1 tambah T4 T pangkat 4 tutup kurung 3 pangkat 3/2 yang mana batasnya adalah 1 dan 0 dan kita dapat hasil akhirnya 14 buka kurung 1 tambah T pangkat 4 tutup kurung 3 pangkat 3/2 yang batasnya 1 dan 0. Dan kita dapat hasil akhirnya adalah 14, 2 akar 2 kurang 1. Mungkin saya akan menjelaskan 3 saja dan teman-teman dapat melihat contoh soal yang lainnya pada makalah saya yang sisanya masih ada 7 lagi, bisa dilihat sendiri dan dipahami sendiri. Dan di penutupnya, kesimpulan dari makalah saya, integral garis adalah integral yang dihitung dengan mengevaluasi fungsi yang hendak diintegralkan sepanjang seutas kurva atau garis. Fungsi yang hendak diintegralkan mungkin adalah sebuah medan skalar atau medan vektor. Nilai dari integral garis adalah jumlah dari nilai medan pada semua titik pada kurva, dibobotkan dengan suatu fungsi skalar pada kurva, biasanya panjang butur atau pada medan vektor. Hasil kali skalar dari medan vektor dengan medan diferensial pada kurva. Pembobotan ini membedakan integral garis dengan integral yang lebih sederhana pada suatu soal. Cara pengerjaan contoh soal sudah diuraikan secara lengkap dan rinci pada makalah ini. Dan dapat disimpulkan bahwa pengerjaan soal bergantung pada bentuk soal yang diberikan. Soal dapat berbentuk seperti integral garis, teorema, ataupun medan vektor konservatif. Ini berikut daftar pustaka saya. Saya mengambil referensi dari Pratiwi Indah P dan kawan-kawan tahun 2014 dengan judul Integral Biasa dan Integral Garis dari Universitas Jember dan Jember. Saya juga mengambil dari beberapa makalah, yaitu dari Led Hall L 1991 tentang kalkulus dan ilmu analitik terjemahan. Saudara Nababan, Erlangga Jakarta, dan Marsden J.E. dan Anthony J.T. 1996 tentang vektor kalkulus. Freeman and Company dari New York. Berikut mungkin sekilas penjelasan dari makalah saya, lebih dan kurangnya saya benar-benar mohon maaf dan jika ada kelebihannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sebelumnya. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.